Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dinil wajib. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Cileungeus dan rekan-rekan guru SDN Cileungeus yang saya banggakan. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangkaian acara di komunitas belajar SDN Negeri 1 Cileungeus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini kita dapat hadir dan kumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini saya akan menawarkan sebuah program atau rencana tentang nanti untuk program P5 ya, khusus di bidang olahraga. Nah, di samping itu nanti saya mungkin butuh kolaborasi antara guru PJOK dengan guru kelas ataupun mapel yang lain ya. Di sini mungkin saya membuat rancangan yaitu dalam permainan senam irama. Nih, mohon maaf itu ada kenalnya sedikit. Di sini mungkin untuk judulnya yaitu gerak sehat untuk masa depan, senam pagi untuk awali hari. Nah, mungkin itu judul program atau rancangan yang saya buat. Ya, selanjutnya yang melatar belakangi rancangan ini yang pertama, untuk menggali potensi dan kemampuan semua peserta didik sesuai dengan perannya. Nah, di sini nanti saya akan memakai model SEM ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sudah mendengar ataupun baru mendengar ini. Untuk SEM itu yaitu Sport Education Model. Jadi semua siswa berperan seutuhnya dalam pelaksanaan dalam rancangannya dulu sampai ke pelaksanaan. Contohnya misalkan ada siswa yang menjadi teknik pelaksanaan, dari mulai rancangannya seperti apa, terus jenis kegiatannya seperti apa ya. Selanjutnya ada juga yang menjadi wasit atau juri. Murid ada juga yang menjadi sebagai atletnya dan juga sebagai pelatih. Nah, itu mungkin latar belakang yang pertama. Yang kedua, sebagai kegiatan pembiasaan senam pagi sebelum memulai aktivitas pembelajaran. Nah, mungkin kalau ini sudah berjalan, rancangan ini berjalan, nanti kita terapkan ke dalam program kita sehari-hari ya. Ini untuk pembiasaan sebelum atau di luar kegiatan belajar mengajar ya. Nanti saya akan coba di sini dilakukan seminggu sekali pada hari Sabtu. Jadi semua peserta didik atau siswa dan rekan-rekan ya, sebelum kita mengawali kegiatan belajar mengajar, kita olahraga dulu, yaitu dengan senam irama ya. Nanti untuk instrukturnya dipimpin sama peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, mengintegrasikan teori dan praktik dalam pembelajaran gerak senam irama, meningkatkan keterampilan fisik serta memperkenalkan konsep pendidikan olahraga yang menyuruh dan berbasis pada pengalaman siswa. Nah, mungkin kita integrasikan ya yang tadi setiap hari Sabtu, bahwa si anak itu tidak hanya sekedar mengenal teorinya saja, tapi praktiknya seperti apa ya.
cara dia melakukan misalkan komunikasi dengan temannya dengan cara menginstruksikan teman-temannya gitu, itu sudah menjadi pembiasaan ya. Nanti mudah-mudahan di kemudian hari peserta didik tersebut terbiasa gitu, jadi untuk cara berbicara dengan orang lain juga sudah mahir seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, ini tujuan program. Tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran berbasis project dengan model sport education model yang tadi saya sudah kemukakan ya, yaitu peserta didik mendapat pengalaman gerak, pengalaman berkolaborasi untuk membuat suatu perlombaan dan peningkatan karakter melalui perlombaan, menumbuh kembangkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebugaran jasmani. Nah, mudah-mudahan kalau ini terrealisasi, mungkin anak-anak dari segi kebugarannya ya, dari segi lain-lainnya itu mudah-mudahan menambah mungkin daya serap pas waktu kegiatan belajar Bapak Ibu sehari-hari ya. Selanjutnya, nah capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan ya. Capaian yang pertama yang diharapkan yaitu peserta didik berdiskusi untuk membagi peran sesuai dengan keinginan peserta didik. Di antaranya peserta didik sebagai tim pelaksana, menjadi wasit, ofisial, pelatih, peserta lomba, dan penonton. Indikator, semua peserta didik memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan perannya. Selanjutnya, peserta didik dapat merancang dan menyepakati tentang aturan perlombaan senam irama untuk pelaksanaan perlombaan sesuai aturan yang mereka buat. Langkah aksi, mengadakan sesi diskusi untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi panitia pelaksana, wasit, juri atau atlet, manajer, pelatih, penonton dan lainnya sesuai dengan peranannya masing-masing. Peserta didik membuat dan menyepakati aturan-aturan yang dipakai sebagai acuan untuk penilaian bagi juri atau penilaian waktu perlombaan. Nah, ini mungkin harapan capaian yang saya harapkan dari program ini. Jadi peserta didik itu nanti mendiskusikan siapa yang akan menjadi pemain, panitia pelaksana, wasit, juri, itu nanti didiskusikan. Ini sasarannya mungkin saya bikin untuk kelas atas ya, untuk kelas 4 sampai kelas 6. Jadi nanti didiskusikan dulu untuk membuat rangkaian-rangkaian dari mulai pelaksanaan terus sampai ke hari H ya. Mungkin itu harapan atau capaian pertama yang saya akan mudah-mudahan ini terrealisasi ya. Selanjutnya peserta didik membuat dan menyepakati aturan-aturan yang dipakai sebagai acuan. Nah, di sini mungkin peserta didik kita dikonsep dulu untuk, karena ini jenisnya perlombaan nanti yang akan ditandingkan ya. Kemungkinan misalkan antar kelas dari kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, itu nanti didiskusikan bagaimana untuk teknik penilaiannya seperti apa ya. Mungkin dari semua rangkaian ini hasil diskusi peserta didik. Kita mungkin sebagai guru hanya sebagai untuk memfasilitasinya saja ya. Selanjutnya, capaian yang kedua, peserta didik dapat bekerja sama dengan baik dalam tim untuk menampilkan rangkaian gerak senam irama yang mereka buat dan menunjukkan sikap sportivitas. Nah, mungkin ini pas waktu kegiatan hari H atau perlombaan ya. Di samping itu mungkin selain menampilkan gerakan rangkaian, kita penekanannya untuk sikap sportivitasnya seperti apa gitu. Jangan sampai pola pikirnya ingin menang atau juara, dia menghalalkan segala cara ya, dari tidak mengedepankan sikap sportivitas. Mungkin indikatornya
80% peserta didik dapat bekerja sama dengan baik dengan tim dan dalam menunjukkan sikap saling mendukung baik saat menang maupun kalah. Nah, ini yang diharapkan dilihat dari ini kemungkinannya mudah-mudahan 80% dari jumlah peserta didik yang ikut serta dalam kegiatan ini sudah paham gitu. Sudah paham bagaimana untuk dapat bekerja samanya, sikap sportivitasnya dijaga gitu ya. Langkah aksi yang tadi mengadakan perlombaan senam irama secara berkelompok di mana mereka harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama-sama. Nah, nanti tadi mungkin sudah saya sampaikan langkah aksinya kita bikin suatu perlombaan ya senam irama tersebut. Nah, dalam perlombaan ini mungkin rangkaian geraknya pun itu seluruhnya hasil diskusi peserta didik. Apakah nanti senam irama tersebut mau contoh misalkan senam jabar juara ataupun SKJ pelajar ya, ataupun anak-anak atau peserta didik pengen mempunyai kreativitasnya masing-masing. Pak, saya mau mengadakan rangkaian gerak hasil saya sendiri, boleh. Nanti itu pelaksanaannya hasil diskusi atau hasil kesepakatan peserta didik tersebut. Selanjutnya melakukan refleksi kelompok setelah perlombaan untuk menilai kerjasama dan sikap mereka selama kegiatan. Nah, ini untuk refleksi mungkin saya sebagai guru olahraga atau fasilitator menanyakan kembali hasil nanti perlombaannya tersebut. Apakah efektif, terus apakah ada misalkan permasalahan ataupun ada hal-hal yang sifatnya untuk perbaikan untuk program ke depan. Selanjutnya untuk capaian ketiga, peserta didik dapat merefleksikan pengalaman mereka dalam perlombaan senam irama untuk pengembangan diri. Indikator semua peserta didik dapat menuliskan hasil refleksi pribadi terkait pengalaman berlomba dan pembelajaran yang didapat. Langkah aksi, sesi refleksi setelah perlombaan baik secara individu maupun kelompok, menyusun laporan singkat mengenai nilai yang mereka peroleh dari perlombaan senam irama tersebut. Nah, nanti sesudah perlombaan beres, selanjutnya mungkin untuk refleksi semua peserta didik mengisi. Nanti saya akan buat misalkan suatu rencana atau rancangan untuk merefleksikan bagi peserta didik tersebut. Nanti apakah bentuknya kuesioner atau apa nanti saya akan buat. Nanti semua peserta didik mengisi hal-hal apa yang terjadi tentang setelah kegiatan perlombaan itu dilaksanakan, sehingga nanti ada capaian-capaian lain atau untuk melakukan perubahan-perubahan. Lanjut. Nah, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Nah, yang tadi saya sebutkan untuk target peserta yaitu kelas 4 sampai kelas 6. Jumlah peserta didiknya 73 orang ya. Usia peserta didik dari usia 10 sampai 12 tahun. Pengaturan program. Ini ada dimensi ruang, halaman sekolah untuk kegiatan fisik, ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Waktu dilaksanakan selama 3 pertemuan. Pertemuan ke-1 mendiskusikan aturan perlombaan dan membagi peran sesuai dengan keinginan peserta didik. Di antaranya peserta didik sebagai tim pelaksana, menjadi wasit, ofisial, pelatih, peserta lomba dan penonton. Pertemuan kedua, pelaksanaan perlombaan dan penerapan aturan yang sudah dibuat. Pertemuan ketiga, refleksi dan evaluasi kegiatan serta pembuatan laporan singkat. Nah, mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, kepala sekolah selaku pembina dan penanggung jawab dalam pelaksananya kegiatan ya. Nah, ini untuk Bapak kepala sekolah mohon izin Pak ya. Mungkin karena ini suatu program, apabila dilaksanakan mungkin saya juga sebelum kegiatan meminta izin dulu Pak untuk programnya apakah di ACC atau tidak, karena ini membutuhkan membutuhkan izin dari Bapak kepala. Selain itu juga nanti
ada membutuhkan anggaran Pak, karena mungkin sebuah jenis perlombaan seharusnya itu ada hadiahnya ya. Mungkin itu Pak. Yang kedua, guru PJOK, fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam perlombaan dan refleksi. Nah mungkin karena saya guru PJOK, mungkin sebagai fasilitator utama, apakah ada kesulitan dari peserta didik dari awal pelaksanaan, contohnya misalkan MC, pas pembuatan, persiapan pelaksanaan, terus pas hari H perlombaan, nanti saya akan memfasilitasinya ya. Selanjutnya, guru kelas membantu dan mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Nah ini karena ini sifatnya kolaborasi ya, mungkin saya juga membutuhkan teman-teman kerjasamanya dari teman-teman rekan sejawat di SDN 1 Cililus. Contohnya dari untuk guru kelas. Jadi yang pertama mungkin tugas ibu bapak yaitu membimbing pesertanya, anak-anaknya. Jadi pas waktu misalkan melaksanakan latihannya dulu, persiapan rangkaian kegiatan itu dulu. Contoh misalkan ada yang sebagai MC, teknis MC seperti apa gitu, nanti teman-teman bisa membantu peserta didik tersebut. Terus selain itu mungkin karena ini sifatnya program, kita harus didokumentasikan lah ya, supaya ini untuk dokumen untuk selanjutnya, bahwa komunitas belajar ini bukan hanya sekedar nama saja, tapi ada aksinya. Selanjutnya guru PAI ya, membantu peserta didik dalam penerapan sikap spiritual. Mungkin rata-rata biasanya Ibu nanti pas waktu pelaksanaan ada siapa yang menjadi doa, nanti bisa dibimbing sama guru PAI. Selain itu biasanya ini kendalanya sama supporter. Rata-rata pas waktu mendukung dia terlalu vulgar atau rasis ya. Mungkin ada bimbingan dari guru PAI ya. Seperti apa untuk jenis supporter yang bagus itu seperti apa ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan, kata-kata yang tidak diinginkan muncul dari peserta didik kita. Mungkin itu. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, di sini mungkin di SDN 1 Cililus, ya alhamdulillah ya, sumber daya yang dimiliki, halaman sekolah, tempat yang cukup luas untuk melakukan perlombaan senam irama. Alhamdulillah di sekolah kita untuk aset ya, lahan, alhamdulillah maaf ya ada kendala sedikit. Lanjut, alhamdulillah di sekolah kita mungkin untuk sarana prasarana menunjang sekali. Meskipun misalkan halaman sekolah kita ada kendala, kita bisa pelaksananya di lapangan sepak bola. Untuk alat, mungkin di sekolah kita ada speaker ya, nanti untuk pas waktu kegiatan, laptop, proyektor internet, nanti ini untuk pelaksanaan pas waktu persiapan kegiatan ya, atau pas waktu sesi diskusi di ruangan. Guru PJOK, pengalaman dalam mengajar materi senam irama dan keterampilan olahraga. Nah mungkin saya juga karena mungkin untuk materi senam irama ini ada ya, mungkin sedikit demi sedikit saya bisa mengarahkan peserta didik itu untuk mengajarkan teknik atau rangkaian gerak senam irama itu seperti apa. Selanjutnya komunitas sekolah, dukungan dari guru kelas, guru mata pelajaran, orang tua dan komunitas sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Nah ini mungkin saya juga memerlukan dukungan dari teman-teman ya, untuk program ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Pemanfaatan aset halaman sekolah digunakan untuk sesi perlombaan senam irama. Guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Selanjutnya, rencana evaluasi. Ini untuk rencana evaluasi nanti saya akan lihat dari 3 aspek.
Ya, lini masa program dari awal program. Menilai pengetahuan dasar siswa tentang senam lantai dan kesiapan fisik peserta didik. Nah, kita lihat dulu untuk program ini bisa berjalan atau tidaknya. Kita lihat dulu kemampuan siswa tentang pengetahuan senam irama. Apakah siswa itu sudah paham atau tidak? Ya. Selanjutnya, di waktu pertengahan program, mengobservasi partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam perlombaan senam irama. Nah, di sini mungkin evaluasinya juga saya akan buat di pas waktu hari H atau pelaksanaan perlombaan. Ya, jangan mengobservasi secara langsung gitu. Bentuk partisipasinya seperti apa peserta didik atau apakah antusias atau bagaimana. Di akhir program, refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama dan sikap peserta didik. Nanti di akhir juga di pas waktu sesi refleksi saya juga akan melaksanakan evaluasi ya tentang kelompok dan diri pribadi atau penilaian diri sendiri. Sumber data pertama peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah perlombaan. Guru melalui pengamatan selama perlombaan dan sesi diskusi. Teknik pengambilan data, observasi langsung selama perlombaan, terus refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari. Ya. Nah, ini kemungkinan tantangan. Ini kemungkinan yang akan terjadi oleh peserta didik. Yang pertama, tantangan 1, kesulitan peserta didik dalam memahami tugasnya sesuai dengan perannya masing-masing. Kebanyakan mungkin karena ini untuk kurikulum merdeka, mungkin di dalam komunitas belajar SD dan Cilelis mungkin belum ada ya Pak, belum ada Bu. Ini karena kita dalam masa transisi dari kurikulum Kurtilas ke kurikulum merdeka. Mungkin tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh peserta didik itu yaitu seperti ini. Contoh misalkan Pak Aris Abi selaku ayeuna panitia perlombaan tugasnya apa aja? Pak Ari Abi wasit kumaha tugasna atau juri nilainya seperti apa? Gitu ya. Mungkin ada juga Pak Ari Abi penonton seperti apa Pak? Apakah harus bagaimana gitu? Nanti mungkin itu tantangan-tantangannya ya. Solusinya saya akan memberikan solusi. Yang pertama, memberikan buku referensi tentang tugas peserta didik masing-masing dan melakukan simulasi tentang apa yang akan dilaksanakan oleh seluruh peserta didik. Nah, ini mungkin solusinya Bu, Pak. Saya akan memberikan buku referensi tentang perannya masing-masing peserta didik tersebut. Nah, ini tugas kalian sebagai pelaksana kegiatan. Ini tugas kalian sebagai penonton. Ini tugas kalian sebagai juri, ya. Ini tugas peserta didik atau kalian sebagai misalkan pelatih, ya. Selain itu juga, selain buku referensi, saya akan mencoba simulasi sebelum kegiatan. Nah, untuk nanti kegiatan kita bikin simulasi. Ini untuk pelaksana kegiatan seperti ini. Nanti untuk pas waktu hari H perlombaannya seperti ini. Nanti untuk wasit, nanti yang detailnya aspek-aspeknya ini. Nah, mungkin seperti itu. Selanjutnya yang tantangan kedua, kesulitan peserta didik dalam memahami tugasnya sesuai dengan perannya masing-masing. Solusinya, memberikan buku referensi kepada peserta didik tentang teknis dan tata cara penjurian dalam senam irama. Sama ya seperti tadi. Kadang-kadang apalagi peserta didik, kita juga misalkan pas waktu ada kegiatan sebagai misalkan ditunjuk sebagai juri, rata-rata kita juga merasa kesulitan gitu. Lihat apa kriteria penilaian yang akan kita juri. Nah, mungkin solusinya buku referensi. Dan selain ini juga mungkin ada dari guru kelas, rekan-rekan dari guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 sebagai jurinya. Jadi pendamping, bukan hanya dari peserta didik aja, ya. Kenapa guru kelas 4, kelas 5, kelas 6 tidak dilibatkan? Karena mungkin itu bentuk kalau guru kelas 4, kelas 5, kelas 6 dilibatkan untuk penjurian tanggapan peserta didik tersebut
guru tersebut pasti mendukung kelasnya masing-masing ya. Makanya nanti untuk penjurian bisa teman-teman membantu guru kelas 1 sampai kelas 3 membantu untuk teknik penjurian. Selanjutnya tantangan ketiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Solusi, mengalokasikan waktu yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Nah, karena kita ini 3 pertemuan, mungkin biasanya yang namanya perlombaan itu kita tidak tahu waktu tersebut cukup atau tidak. Nah, ini karena refleksi ini mungkin kesulitan keterbatasan gitu. Jadi hanya sisa dari program atau perlombaan itu berjalan. Misalkan masih ada waktu, kita refleksiin dulu. Ini mungkin tantangan-tantangannya. Nah, untuk solusinya mungkin men-setting waktu perlombaan itu sampai butuh memerlukan waktu berapa lama. Nanti untuk ada alokasi waktu yang cukup nanti untuk teknik atau untuk refleksi bagi peserta didik. Nah, mungkin itu pemaparan saya tentang rancangan yang saya buat, yang saya tawarkan kepada teman-teman dan Bapak Kepala Sekolah. Mungkin sebelum ditutup, apakah ada yang mau bertanya ataupun ada tambahan lah? Kalau bertanya mungkin saya susah untuk menjawab tambahan. Silahkan, mungkin dari rekan-rekan atau Bapak Kepala. Saudara-saudari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang pertama mungkin saya sebagai pribadi sini memberikan apresiasi lah kepada Pak Haji yang telah merencanakan terus melihat bagaimana cara melakukan proses pembelajaran yang efektif, efisien, kemudian si anak nyaman, menyenangkan, yaitu salah satunya tadi dengan metode atau SEM ya. SEM itu adalah Sport Education Model. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada guru olahraga yang nantinya mungkin ini kegiatan ini dilakukan hari Sabtu ya. Hari Sabtu sebelum jam pelajaran yang lain, gitu, di awal pelajaran lain. Untuk itu ini yang merupakan salah satu program yang nantinya bisa dilaksanakan di sekolah. Tentunya ini memerlukan kolaborasi, memerlukan kerjasama dari kita semua, baik itu dari guru kelas 1, guru kelas 2 sampai kelas 6, kemudian guru mata pelajaran PAI yang tadi sudah ditentukan tugas-tugasnya. Yang titik berat dari kepala sekolah yang tadi juga ada, itu sebagai kebijakan mungkin dari izin atau apapun itu, insya Allah ketika ini program bisa direalisasikan, alhamdulillah. Dan mungkin ini merupakan bentuk media atau bentuk cara guru olahraga khususnya dalam proses peningkatan tadi gerak. Tadi ada 3 capaian ya, kalau tidak salah capaiannya dari mulai capaian yang pertama tadi mengenai peran, yang kemudian yang kedua tadi ada pelaksanaan karakter, kalau di itu tentang karakter, yang ketiga titik beratnya kepada refleksi. Mungkin di sana titik berat capaian tersebut merupakan proses pembelajaran yang saat ini dilakukan, yaitu kita itu harus menuntut apa sih peran siswa itu, capaiannya seperti apa, kemudian pengembangan karakternya, dan yang lebih penting lagi adalah refleksi. Nah, sesuai itu adalah sekolah kemarin ada transformasi satuan pendidikan, memang bahwa sekolah itu harus bisa menyajikan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Ini ketika dilihat dari capaian ini, ketika dilihat dari metode yang diberikan model pembelajaran, insya Allah ini akan menyenangkan gitu bagi anak. Di sana dilihat dari mulai perannya, dari mulai peran penyelenggara, dari peran wasit, dari peran pelaksana pertandingan. Nah, itu akan memberikan dampak kepada anak tersebut dari hal gerak, khususnya gerak, yaitu kan olahraga ada gerak, kemudian dari hal karakter, dari hal
hubungannya dengan kerjasama tadi sama karakter, dan dari hal refleksi sejauh mana perubahan pembelajaran, proses pembelajaran, apakah ada peningkatan, apakah ada yang harus ditingkatkan. Nah itu sudah terlihat dalam metode SEM ini gitu, proses pembelajaran SEM ini. Alhamdulillah tadi Pak Haji sudah memaparkan, tentunya ini merupakan media pembelajaran atau proses pembelajaran yang biasanya kan belum dilakukan ya, Ya, betul Pak. belum dilakukan, tetapi ini merupakan hal yang ingin dilakukan. Dari mulai alurnya tadi sudah dari perencanaan tentang pelaksanaan kegiatannya, dievaluasi lagi, direfleksi. Alhamdulillah nanti ini merupakan mudah-mudahan memberikan dampak kepada anak. Itu saja, silahkan dari hasil pemaparan ini oleh Pak Haji, oleh guru olahraga dan oleh guru-guru yang lainnya, silahkan kembangkan, silahkan rencanakan, dan yang lebih utama bahwa proses pembelajaran itu harus berpusat kepada murid, intinya seperti itu. Mungkin itu saja, silahkan dari rekan-rekan kalau ada yang menambahkan, yang memberikan saran, kritik atau penasarannya, silahkan. Cukupkan dari saya mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ada dari teman-teman yang lain? Tidak ada? Mas? Mungkin terima kasih Pak Bapak Kepala, terima kasih atas masukan-masukannya. Mungkin mudah-mudahan kegiatan ini terlaksana dan nanti apa yang tadi Bapak bilang mungkin sebagai pertimbangan saya juga ya, nanti tentang apalagi dari refleksi apa ya penekannya. Emang betul Pak, tadi juga kita itu berfokus tetap untuk aset ya, biasanya untuk ini peserta didik lah nomor 1 gitu. Terima kasih. Mungkin kalau tidak ada, sekian cukup ya. Mungkin itu pemaparan dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.